Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kawi Puspitasari, mahasiswa S1 Kebidanan Ekstensi Universitas Medika Suherman. Pada kesempatan kali ini saya akan memperagakan tentang komunikasi, informasi, dan edukasi persiapan kehamilan sehat. Nama saya Bidan Kawi Puspitasari. Sebelumnya boleh tahu dengan Mbak siapa? Nama saya Cindy Bu Bidan. Oh, dengan Mbak Cindy. Oh ya Mbak Cindy, ada perlu apa datang ke tempat praktek saya? Jadi gini Bu Bidan, saya baru menikah dan berencana tidak menunda kehamilan. Jadi saya kesini untuk konsultasinya, apa saja yang dipersiapkan untuk kehamilan Bu Bidan. Oh, jadi Mbak Cindy datang ke sini untuk konsultasi mempersiapkan kehamilan? Iya Bu Bidan. Oh iya. Mbak Cindy datang sendiri, suaminya nggak ikut? Kebetulan suami saya sedang bekerja Bu Bidan. Oh, jadi nggak bisa datang ya? Iya Bu Bidan. Oh, Mbak Cindy sekarang umurnya berapa? Umur saya sekarang 25 tahun Bu Bidan. 25 tahun. Kalau nama suaminya siapa, Mbak? Nama suami saya Bapak Kamat. Oh, Bapak Kamat. Sekarang tinggalnya di mana? Saya tinggal dekat. Oh, dekat sini, dekat saya praktek. Oh, berarti kita tetangga ya? Iya, Bu Bidan. Mbak Cindy sebelumnya sudah tahu belum tentang persiapan kehamilan atau apa saja yang perlu dipersiapkan untuk kehamilan nanti? Saya belum tahu Bu Bidan. Baiklah Mbak Cindy, di sini sebelum saya melakukan konseling, saya akan menjelaskan maksud dan tujuannya agar Mbak Cindy dapat memahami, mengetahui, dan mempersiapkan kehamilan yang sehat. Untuk konseling dan waktu pemeriksaan kurang dan lebihnya sekitar 15 menit. Apakah Mbak Cindy bersedia? Iya Bu Bidan, saya bersedia. Kalau gitu saya periksa dulu ya. Iya Bu Bidan. Setelah saya lakukan pemeriksaan, diperoleh hasilnya untuk tekanan darah normal ya Mbak Cindy ya. Tadi tensinya itu 110/70. Terus untuk berat badannya juga tadi udah diperiksa 55, tingginya juga 158. Itu juga termasuk normal karena untuk indeks massa tubuh itu diperoleh 22,3. Itu normalnya. Karena untuk indeks massa tubuh yang normal sekitar 18,5 sampai 25,0 seperti yang ada di sini. Ini untuk kita mengetahui indeks massa tubuhnya normal apa enggak. Karena bisa dikatakan kategori sangat kurus, kekurangan berat badan tingkat berat itu kurang dari 17,0. Terus untuk yang kurus kekurangan berat badannya tingkat ringan sekitar 17 sampai kurang dari 18,5. Kalau yang normal itu 18,5 sampai 25,0. Tadi kan Mbak Cindy hasilnya 22,03. Berarti kategorinya normal ya. Nah, kalau untuk gemuk itu dia kelebihan. Lebih dari 25,0 sampai 27,0. Nah, seperti ini. Obesitas itu lebih dari 27,0 untuk indeks massa tubuhnya. Dihitung dari berat badan dan tinggi badannya. Ini diperoleh indeks massa tubuh. Nah, tadi juga kita sudah lakukan pemeriksaan lingkar lengan atas. Nah, untuk lilanya itu tadi sudah diperoleh dapatnya 26. Itu normal karena untuk wanita usia subur untuk lila itu sekitar di atas 23,5. Berarti untuk lilanya juga Mbak Cindy alhamdulillah normal untuk pengolahan gizinya ya. Mbak Cindy dan suami apakah sudah tahu golongan darahnya? Saya dan suami belum tahu Bu Bidan karena belum pernah periksa. Kalau belum tahu, Mbak Cindy dan suami nanti bisa dilakukan pemeriksaan darah rutin seperti ada hemoglobin, golongan darah, serta resus, serta pemeriksaan urin. Ada pemeriksaan lain seperti ada pemeriksaan gula, infeksi menular seksual, HIV, malaria, thalassemia, atau TORCH. Itu dilakukan pemeriksaan misalnya dari suami atau Mbak Cindy sendiri ada riwayat penyakit seperti yang tadi saya bilang, misalnya penyakit gula atau hipertensi, kelainan darah, ada nggak? Alhamdulillah nggak ada sih Bu Bidan. Oh, kalau pemeriksaan itu nggak ada, berarti nanti pemeriksaan yang rutin bisa kita lakukan dan pemeriksaan penunjang seperti ini contohnya. Yang tadi saya bilang kan ada pemeriksaan hemoglobin seperti ini, hemoglobin pemeriksaannya, terus IQ-nya juga diperiksa, protein namanya, ada HbSAg juga, penyakit yang menular tadi saya bilang sifilis,
ada HIV juga, golongan darah. Ini bisa dilakukan pemeriksaan di puskesmas. Tapi kalau misalnya ternyata ada pemeriksaan penunjang dan di puskesmas tempat wilayah kita itu ternyata alatnya kurang lengkap, nanti bisa dirujuk ke fasilitas yang lebih lengkap lagi. Di sini saya mempunyai media informasi berupa clip chart atau lembar balik. Saya juga punya gambar serta food model card. Jadi di sini kita ada informasi biar ibu bisa lebih memahami untuk gizinya. Seperti di sini bisa kita lihat isi piring tuh. Di dalam piring ini bisa kita lihat ada makanan pokok seperti nasi atau karbohidrat. Terus sayuran juga ada, buah serta lauk juga dalam piring ini kandungannya. Atau bisa kita lihat sini, tumpeng gizi seimbang yang paling besar di sini bisa kita lihat isinya karbohidrat. Dan tingkat yang berikutnya bisa kita lihat di sini ada sayur-sayuran, lauk pauk, ikan. Itu dan menu penunjangnya di sini seperti bisa kita lihat di lembar balik. Ini contohnya. Di sini ada daging, ada telur, ceker, susu, dan makanan lain. Kalau untuk makanan kan contohnya banyak ya. Yang tadi dibilang di situ ada karbohidrat. Nah, karbohidrat pun di sini kita banyak contohnya. Ini sebagai contoh bisa dilihat. Bisa dilihat contoh-contoh karbohidrat. Di situ ada nasi, ada bubur, ada ubi, roti, ada kentang, ada crackers juga. Jadi pilihannya banyak untuk ibu hamil. Jadi bisa kita ganti kalau misalnya pakai nasi, sekarang nggak pengen pakai nasi, makannya pengen pakai yang lain, biskuit atau roti, atau misalnya mau pakai bubur bisa. Karena contohnya di sini. Untuk bubur beras di sini udah ada kandungannya, ada karbohidrat, ada protein, ada energi. Bisa kita lihat di sini ya. Nah, ini contoh dari karbohidrat. Nanti kita kasih lihat lagi contoh dari protein nabati. Ini protein nabati, ini biar nggak ketuker kita susun dulu ya. Jadi biar ibunya bisa tahu apa aja sih makanan yang kandungannya karbohidrat. Dan sekarang contoh dari protein hewani bisa kita lihat. Di sini ada macam-macam, ada kacang-kacangan. Coba bisa dilihat. Nah iya, ada tempe, ada tahu. Jadi bisa olahan itu yang kita peroleh dari karbohidrat nabati. Dan seperti ini contohnya kita bisa lihat. Dalam kacang kedelai itu ada karbohidrat 8 gram. Dia dalam 25 gram porsinya. Ada proteinnya 6 gram, lemaknya 3 gram, energinya 80 kilokalori. Dan contohnya juga banyak di sini tadi dari sebutin tempe, tahu, kedelai. Ini contoh dari karbohidrat nabati. Jadi karbohidrat itu dibagi dua ibu. Satu karbohidrat nabati, ada yang karbohidrat hewani juga. Karbohidrat protein maksud saya. Nah ini protein. Tadi kan yang contohnya. Nah ini hewani. Tadi kan nabati, kalau ini hewani. Contohnya ada udang, daging, ikan, telur, susu, mati ayam, keju juga olahannya seperti ini juga, teri juga termasuk, gitu ya. Jadi pilihan bisa bervariasi kalau kita mau masak. Bosan masak pakai udang, bisa ganti pakai ikan teri atau pakai ikan, bahkan telur juga bisa. Gitu, karena untuk memenuhi kebutuhan gizinya ya. Sekarang kita nanti untuk contoh yang berikutnya sayur-sayuran. Kalau udah lihat sayur, seger banget di sini. Ini macam-macam sayurannya bisa kita lihat. Ada wortel, oyang juga, brokoli, ada labu siam, tuh banyak ya, sawi, buncis, timun, kangkung. Ini bisa diolah. Yang penting saat kita mengolahnya jangan terlalu banyak intervensi, jadi tidak merubah dari warnanya agar kualitas gizinya tetap kita bisa peroleh. Gitu. Di sini macam-macam kan pengolahan juga. Kalau sekarang mah banyak tutorialnya ya, bisa ikut mau masak apa nih. Nah yang terakhir kita bisa lihat
contoh dari buah-buahan. Kalau buah-buahan itu seger-seger banget lihatnya. Warnanya juga di sini bisa kita lihat ada jambu, rambutan juga, ada semangka, bisa ada mangga, jeruk, anggur. Nah di sini juga ada pepaya, biar seratnya banyak. Jadi bisa kita pilih untuk buah-buahannya. Jadi dalam satu piring itu udah ada karbohidrat, ada lauk pauk, sayur. Gitu. Jadi yang tadi seperti gambar yang isi piringku ya. Ada yang mau ditanyain apa udah jelas tentang gizinya? Untuk saat ini tidak ada begitu. Oh, berarti udah paham ya setelah kita lihat gambar dari hasil yang ada di sini, terus yang tumpeng ini juga, terus sama gambar yang tadi sudah kita lihat, berarti udah jelas gizinya apa aja yang diperluin. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang persiapan psikologi seperti istirahat yang cukup, tidur yang teratur, dan Mbak Cindy bisa melakukan hal-hal yang disukai seperti misalnya suka menyanyi atau suka berkebun. Kalau misalnya kita melakukan hal yang kita sukai, otomatis kan pikiran juga jadi lebih fresh. Gitu. Misalnya Mbak Cindy suka bercocok tanam, karena dengan bercocok tanam kita bisa melihat hasil apa yang sudah kita tanam seperti buah atau sayur-sayuran, nanti kan bisa bikin kita bahagia juga. Mbak Cindy suka nanam atau suka hobi yang lain gitu? Iya, kebetulan saya suka bercocok tanam di bidang. Oh berarti sama, suka berkebun seperti saya ya? Maaf, apakah Mbak Cindy dan suami merokok? Alhamdulillah tidak berbidang. Alhamdulillah kalau tidak merokok, karena rokok, minuman keras, dan obat-obatan itu juga bisa menghambat untuk memiliki momongan, karena itu bisa mempengaruhi tentang kesuburan kita. Nanti saya berikan vitamin asam folat juga. Nanti saat pulang saya kasih vitaminnya, bisa dikonsumsi di rumah ya, minumnya sehari sekali. Sebelum menikah, Mbak Cindy sudah diberikan imunisasi TT belum? Saya sudah diberikan imunisasi di bidang. Oh berarti untuk imunisasinya sudah diberikan. Berarti sebelum nikah? Sudah 2 kali di bidang. Waktu itu saya disuntik di bidang dekat rumah. Sebelumnya saya sudah disuntik 2 kali di bidang. Oh jadi sebelum menikah kemarin itu sudah 2 kali imunisasinya ya? Karena kemarin sudah diberikan imunisasi, berarti saat nanti hamil tidak diberikan imunisasi, karena kan sebelumnya sudah dapat imunisasi. Karena imunisasinya sudah lengkap, itu bisa menjaga imunnya. Dari semua informasi yang sudah saya berikan, apakah ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah informasi yang tadi sudah disampaikan sangat jelas di bidang. Baiklah, jika tidak ada yang ditanyakan, ini ada nomor telepon saya. Nanti jika ada yang perlu bisa WA ke saya. Di sini ada nomor telepon, dan ini juga udah ada saya kasih lembaran. Di sini kehamilan sehat apa aja yang diperlukan, seperti tadi saya bilang, dari perubahan gizi, olahraga, perubahan psikologi, kebutuhan keuangan, lab. Nanti bisa dibaca-baca gitu. Kalau ada yang perlu ditanyakan ke sini. Lebih enak sih kalau konsultasi, apalagi untuk mempersiapkan kehamilan, sama suaminya juga bisa ikut datang. Jadi informasinya Pak suami juga tahu, gitu ya. Oke, nanti obatnya di depan ya. Semoga cepat hamil, diberikan momongan ya. Iya, sama-sama. Kalau begitu saya permisi dulu. Iya, mari.